Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di the one and only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Balik lagi di segmen AQ Bahas, di mana kita akan membahas hal yang seru di video kali ini. Nah, gini nih. Kalian pernah bertanya gak sih tentang bagaimana sih karir seorang aktor ataupun aktris ini dapat berkembang setelah memulai debutnya di ranah tokusatsu? Banyak selebriti di Jepang berasal dari dunia tokusatsu pada awalnya. Faktanya banyak aktor menganggap pertunjukan tersebut adalah titik masuk yang baik ke dalam industri. Why? Aktor seperti Takeru Sato dan juga Hiro Mizushima berasal dari Kamen Rider. Mereka dianggap sebagai salah satu selebriti paling populer di Jepang. Ya, tapi kan kayak Hiro Mizushima itu nggak debut awal bangetnya di Toku. Ya, memang betul. Tapi spotlightnya dapat lebih besar berawal dari Kamen Rider Kabuto. Gurih ya, tidak mengherankan bagi banyak aktor di Jepang tersebut dapat menemukan terobosan mereka dengan tampil di acara yang menargetkan anak-anak. Ya, itu adalah tokusatsu, sebuah pasar yang legit. Pertama ini ada peran dari Shinichiro Shirakura. Memang ada apa dengan acara tokusatsu? Apakah jika tampil menjadi sebuah peluang karir untuk menjadi aktor top di Jepang? Joe Odagiri yang memerankan peran Kamen Rider Kuga berhasil menembus acara tokusatsu. Banyak yang menyebut karirnya ini sangat melesat setelah itu dan disebut sebagai suatu kebetulan. Yakin kebetulan? Aktor utama berikutnya yang membuat terobosan besar adalah Kamen Rider Kabuto yang diperankan oleh Hiro Mizushima. Sementara ketenaran Odagiri datang sebagai sebuah kejutan, produser Toei Shinichiro Shirakura ini menawarkan peran Souji Tendo kepada Mizushima dalam Kamen Rider Kabuto. Karena Shirakura ini tahu Mizushima akan meledak sebagai aktor. Itu pada pertemuan pertama mereka di lift saat itu. Dan awalnya Shirakura ini kesulitan menemukan aktor muda untuk bermain sebagai pemeran utama dalam serial Kamen Rider. Banyak agensi yang sering bertanya gitu kepada Shirakura, mengapa tidak ada satupun aktor kami yang ada di acaramu? Jadi, bos Shirakura ini gak asal cari peran untuk Kamen Rider. Nah, baru pada tahun 2010, ketika kami mulai melihat tren aktor membuat terobosan baru mereka terhadap tokusatsu, pola yang dimulai dengan Hiro Mizushima ini, setelah itu menjadi dikenal sebagai awal yang baik bagi aktor ataupun aktris untuk debut guna mendapatkan nama mereka di luar sana. Tetapi mengapa orang-orang dalam acara yang dibuat untuk anak-anak ini mendadak begitu populer? Sense dan naluri dari Shirakura di sini cukup tajam juga. Dan nomor 2, aktor tampan dan populer di kalangan ibu rumah tangga merupakan perpaduan terbaik. Sebagian kecil dari demografis di Jepang merupakan ibu rumah tangga yang menonton sendiri ataupun tidak sengaja menonton bersama anak-anak mereka. Meskipun menikmati cerita adalah satu aspek terkecil. Namun banyak yang tertarik pada aktor tampan yang muncul dalam pertunjukan tokusatsu. Terlebih Ultraman, Kamen Rider, ataupun Super Sentai. Pria tampan dan adegan aksi ini dilakukan dengan baik. Dan menurut web Excite, wanita di Jepang ini menyukai pria yang hosomacho ataupun pria kurus tapi memiliki sedikit otot. Banyak Kamen Rider Heisei cocok dengan tipe ini. Gerakan tangan, pose dan adegan pertarungan dengan tangan kosong menambah daya tarik mereka. Karena begitu banyak agensi di Jepang sangat umum untuk melihat aktor yang muncul di Super Sentai ataupun Kamen Rider berperan dalam acara dan drama lain yang lebih mainstream setelahnya. Mereka yang menjadi penggemar toko alumni ini cenderung mengikuti karir mereka ataupun menonton drama dan film yang mereka perankan setelahnya. Simpelnya lihat deh di polling-polling toko gitu, yang ngisi banyaknya ya emak-emak. Di nomor ketiga, tahap awalnya. Kebanyakan aktor harus melalui tahapan audisi. Dan menurut Yui Koike ini bisa menjadi proses yang sangat panjang dengan beberapa tahap untuk mempersempit proses pemilihan aktornya. Koike ini hampir kehilangan peran Ahim karena peran itu hampir diberikan kepada lawan mainnya. Ini juga bukan pertama kalinya dia khawatir tentang peran tersebut. Karena dia adalah salah satu pesaing terakhir untuk peran Kotoha Hanaori dari Samurai Sentai Shinkenger sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, banyak peran utama dalam Kamen Rider dimainkan oleh pemenang Junon Superboy. Menjadi kandidat pemenang tidak menjamin bahwa Anda akan berada dalam seri Kamen Rider. Hal itu juga tidak akan meningkatkan peluang Anda untuk tampil di acara apapun. Nah, contoh Atsuhiro Inukai sebenarnya menghabiskan beberapa tahun tidak memiliki peran ataupun audisi meskipun menjadi seorang pemenang.
Dia mengaku ingin berhenti dari industri ini karena kurangnya aktivitas dalam karirnya. Namun makin kesini peran mereka semakin berkembang dalam industri entertainment. Nah, di nomor keempat ini pada tahun pertamanya. Syuting untuk acara ini dimulai pada pukul 4 pagi dan berakhir larut malam. Ini adalah jadwal khas untuk pertunjukan toy company yang tidak memberikan banyak waktu luang bagi para aktor. Dan pada hari libur mereka mungkin harus menghadiri pemotretan, acara temu sapa, dan penampilan televisi untuk dijadwalkan oleh agensi mereka masing-masing selain syuting tersebut. Acara yang mereka tampilkan membantu meningkatkan promosi ini, terutama untuk aktor debut. Aktris di sini juga melakukan pemotretan gravure. Dalam beberapa kasus, aktor menjalani hari-hari tanpa tidur yang cukup. Nah, seperti Koike yang pergi ke latihan larut malam untuk grup idolnya Tomato and Pine, setelah seharian syuting Gokaiger, dia akan kembali ke lokasi syuting tepat waktu untuk melanjutkan syuting adegan berikutnya pada hari berikutnya juga. Perlu juga disebutkan ya, ternyata bahwa aktor ini tidak dibayar banyak amat gitu. Mereka ini dibayar kurang lebih sekitar 50.000 yen ataupun sekitar $400 per 1 bulan, meskipun mereka harus bekerja selama berjam-jam. Ini menurut data yang dituliskan pada beberapa situs ya. Memang penambahan bonus dari rating ataupun endorse, merchandise dan lain-lain ya ada juga sih, kayak tunjangan gitu ada. Terus hitungan tersebut itu dimulai dari ya, jadi bisa lebih juga gitu. Cuma ya kelihatannya memang kurang ya. Nah, beberapa aktor ada juga yang mendapatkan ketenaran secara langsung selama pembuatan film pertunjukan tokusatsu. Tetapi yang lain juga ada yang menemukan ketenaran ataupun kesuksesan setelahnya. Ya, namanya juga usaha. Nah, nomor 5 yakni dunia dorama. Setelah pertunjukan selesai, para aktor yang kini memiliki pengalaman akting biasanya dapat menemukan peran dalam drama yang memiliki lebih banyak penonton, tergantung pada slot waktunya, seperti drama NHK. Sementara aktor Kamen Rider dan Super Sentai sangat menarik untuk menggayat beberapa penonton. Seperti contoh Asadora, ataupun drama pagi ditonton oleh audiens yang jauh lebih luas. Acara ini berdurasi kurang lebih 15 menit dan tayang setiap hari Senin pukul 8 pagi. Dan tayangan ulang disiarkan pada sore hari. Casting untuk drama ini terutama untuk peran heroin sangat kompetitif ya di sini gitu. Kehitungnya seperti itu. Cerita ini biasanya berpusat di sekitar karakter wanita yang menghadapi tantangan saat bekerja untuk mencapai mimpi-mimpinya. Peran heroin di casting oleh NHK yang harus melalui beberapa ribu pelamar selama proses casting untuk setiap pertunjukannya. Tao Tsuchiya yang memerankan Putri Emerana dalam Ultraman Zero berperan dalam peran utama dalam 2 Asadora NHK yang berbeda. Menurut sutradara Takashi Shimizu, terkadang aktris dipilih oleh penulis skenario sendiri karena penulis ingin bekerja dengan mereka untuk beberapa alasan tertentu. Dan hal itu yang menjamin tingkat penayangan yang jauh lebih tinggi. Sejauh casting untuk karakter pria, Shimizu mengatakan bahwa sejak tahun 2010 serial Kamen Rider ini memiliki pilihan ikemen ataupun aktor tampan yang sangat bagus untuk dipilih untuk jenjang karir drama ataupun di entertainment berikutnya menurut si Shimizu ini. Dan meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, aktor untuk Asadora dipilih karena penampilan mereka. Beberapa aktor dalam drama ini seperti Ryoma Takeuchi yang memerankan peran Shinosuke Tomari dalam Kamen Rider Drive. Pada tahun 2017 ia membintangi Hyoko NHK, Kahogo no Kahoko, dan Rikuo TBS. Sejak itu ia telah muncul dalam banyak sekali program, dan ia dapat dilihat di papan reklame raksasa di seluruh negeri di Jepang. Bahkan Subimito Wine, sebuah tempat makan di Jepang, menamai salah satu minuman mereka dengan namanya. Keren juga ya. Dan di nomor 6, peluang dari teater dan juga stage show. Pertunjukan secara langsung seperti teater dan pertunjukan panggung adalah jalur karir lain yang dapat ditempuh oleh para aktor dan aktris. Ada beberapa ataupun banyak produksi original dan produksi berbasis manga ataupun anime yang diikuti oleh banyak sekali alumni tokusatsu. Seiya Motoki yang memerankan peran Noeru ataupun Lupin X, Patren X dalam Kaito Sentai Lupin Ranger versus Pato Ranger sebenarnya memainkan peran Naruto dalam musikalnya dengan nama yang sama. Dan banyak sekali aktor lainnya yang pernah bermain dalam teater dan stage show tersebut. Nah, ini kesimpulannya ya. Karir mereka ini sebenarnya nggak bisa diukur dari berapa banyak dorama yang mereka ikuti ataupun berapa banyak stage show yang kemudian mereka ikuti juga. Banyak sekali artis jebolan tokusatsu yang menggeluti dunia fashion dan juga dunia modeling. Dan itu merupakan pencapaian yang sangat bagus juga gitu. Nggak semua orang itu harus sama pencapaiannya.
Di lain sisi ada juga gitu yang jadi MC, ada yang jadi penyiar radio, ada yang juga menjadi host tetap, ada yang jadi pengusaha, dan semuanya tuh kebantu exposure-nya dari penampilan mereka dalam dunia tokusatsu. Jadi lo nggak bisa cap dia nggak sukses ataupun nggak laku hanya lantaran si aktor ataupun aktris tersebut jarang nongol di dorama ataupun film. Ingat ya. Dan lebih baik kita ini terus support gitu mereka ya. Nah, sekarang ini bagaimana menurut pendapat kalian? Siapa aktris ataupun aktor tokusatsu yang kalian sukai? Dan apa keinginan kalian gitu? Mereka ingin memainkan peran apa di masa depan ataupun ingin mereka usaha apa di masa depan gitu? Silakan ditulis di kolom komentar.